Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran prakarya, kelas 8 SMP atau MTSN semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Silakan cek bagian deskripsi untuk mata pelajaran lainnya atau latihan STS, UTS untuk mata pelajaran lainnya. Silakan cek bagian deskripsi. Dan mari kita mulai. Sebuah benda kerajinan berbentuk cangkir dari tembikar atau tanah liat, apabila ditinjau dari segi fleksibel atau keluasan, maka akan menghasilkan bentuk cangkir yang A. Bulat menyerupai bentuk setengah bola, B. Memiliki pegangan di sisi cangkirnya, C. Lengkap dengan alasnya atau tatakan, D. Tidak berbentuk runcing atau tajam. Maka jawaban yang benar adalah B ya, memiliki pegangan. Oke. B memiliki pegangan di sisi cangkirnya. B ya jawabannya. Sebuah karya kerajinan harus memperhatikan bahan dasar kerajinan, bahan tambahan, bahan lapisan supaya tidak membahayakan si pemakainya. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan syarat perancangan karya kerajinan yaitu pernyataan tersebut sesuai dengan syarat perancangan karya kerajinan yaitu A. Flexibility, B. Safety, C. Aesthetic, D. Utility. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu safety jawabannya. B jawabannya. Salah satu syarat perancangan adalah memiliki jenis praktis yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Nah, contoh benda kerajinan yang cocok dengan pernyataan tersebut adalah A. Teko yang dilengkapi dengan pegangan tangan, B. Sendok yang sesuai ukuran mulut manusia, C. Mangkuk digunakan sebagai wadah sayur, D. Mangkuk menggunakan bahan dasar yang aman. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sendok yang sesuai ukuran mulut manusia. B jawabannya. Benda kerajinan yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan syarat perancangan dalam segi A. Flexibility, B. Safety, C. Aesthetic, dan D. Utility. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu aesthetic jawabannya. C ya jawabannya. Sebuah perancangan karya kerajinan harus mengikuti tahap-tahap perancangan supaya hasilnya bagus. Tahap tersebut adalah A. Persiapan pelaksanaan evaluasi, B. Pelaksanaan produk kerajinan evaluasi, C. Evaluasi persiapan pelaksanaan, D. Persiapan evaluasi pelaksanaan. Maka jawaban yang benar adalah A. Persiapan pelaksanaan evaluasi. A ya jawabannya. Langkah yang dilakukan setelah mendapat sebuah ide untuk membuat kerajinan adalah A. Membuat rancangan kerajinan,
B. Menentukan alat pembuatan, C. Menentukan bahan kerajinan, D. Membeli bahan kerajinan. Maka jawapan yang benar adalah A. Membuat rancangan kerajinan. A ya jawabannya. Terlanjut. Perancangan kerajinan Perancangan kerajinan berbahan-bahan lunak harus memperhatikan syarat-syarat perancangan kerajinan sebagai berikut. A. Keterampilan tangan, teknik pembuatan, kedaerahan. B. Kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, keperluan ritual. C. Keawatan, kenyamanan, keutuhan, keteknikan, dan ekonomis. D. Kegunaan, keindahan, keluasan, keamanan, kenyamanan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, keterampilan tangan, teknik pembuatan, dan kedaerahan. A jawabannya. Dewi sangat sayang pada adiknya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada adiknya sebagai wujud rasa sayangnya. Dewi ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Adiknya senang berhemat, karena itu Dewi ingin membuat celengan dari tanah liat. Dewi mencoba membuatkannya. Nah, langkah di atas merupakan langkah perancangan pembuatan kerajinan dalam hal A. Membuat rancangan kerajinan dalam hal ide gagasan. B. Membuat rancangan kerajinan dalam hal identifikasi kebutuhan. C. Membuat rancangan kerajinan dalam hal membeli bahan kerajinan. D. Membuat rancangan kerajinan dalam hal menentukan bahan kerajinan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, membuat rancangan kerajinan dalam hal identifikasi kebutuhan. B jawabannya. Dewi menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Vas bukunya ternyata tidak bocor, sehingga vas yang dibuat Dewi sudah berhasil. Nah, langkah yang dilakukan oleh Dewi merupakan tahapan dalam sebuah perancangan karya kerajinan, yaitu A. Persiapan, B. Produk kerajinan, C. Pelaksanaan, D. Evaluasi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, yaitu evaluasi jawabannya. D, evaluasi. Pembuatan saringan air yang paling sederhana adalah dari bahan A. Kapas, B. Arang, C. Keramik, D. Kain katun. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu kain katun jawabannya ya. Pembuatan saringan air yang paling sederhana adalah dari bahan kain katun. Proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air disebut dengan A. Abrasi, B. Reboisasi, C. Pemurnian oksigen, D. Aerasi. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu aerasi jawabannya. D jawabannya. Bahan yang berfungsi untuk menaikkan pH air adalah A. Kapur gamping,
B. Tawas, C. Biji kelor, D. Arang batok kelapa. Maka jawaban yang benar adalah A. Kapur gamping. Bahan yang berfungsi untuk menaikkan pH air adalah kapur gamping. A jawabannya. Untuk membuat alat penjernih air dari bahan alami, tidak dibutuhkan keterampilan sebagai berikut. A. Memotong, B. Menyambung, C. Melubangi, D. Mengukir. Maka jawaban yang benar adalah D. Mengukir jawabannya. Fungsi pasir zeolit adalah A. Membunuh kuman dan bakteri, B. Mencegah polusi air, C. Penyaring air dan penambah oksigen dalam air, D. Menyaring lumpur dan tanah. Maka jawaban yang benar adalah C. Penyaring air dan penambah oksigen dalam air. C jawabannya. Bahan penjernih air buatan yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri adalah A. Karbon aktif, B. Klorin tablet, C. Pasir zeolit, D. Karbon pasir. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu klorin tablet. Jawabannya B jawabannya. Berikut yang bukan merupakan produk kerajinan dari limbah berupa cangkang berukuran sedang adalah A. Pelapis tempat sabun, B. Replika hewan, C. Tirai, D. Miniatur bangunan. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu pelapis tempat sabun. A jawabannya. Berikut yang bukan merupakan produk kerajinan dari sisik ikan adalah A. Anting-anting, B. Alat tulis, C. Kalung, D. Sandal. Maka jawaban yang benar adalah B. Alat tulis jawabannya. Ya, berikut yang bukan merupakan produk kerajinan dari sisik ikan yaitu alat tulis. Jawabannya adalah B. Kondisi air pada saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan terutama oleh A. Polusi tanah, B. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, C. Polusi udara, D. Polusi suara. Oke, maka jawaban yang benar adalah A. Polusi tanah. Kondisi air pada saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan terutama oleh polusi tanah. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 19.
Berikut yang bukan merupakan tujuan dari penjernihan air adalah: A. Membasmi bakteri patogen yang berbahaya. B. Menambah kadar karbon dioksida dalam air. C. Menghilangkan gas-gas terlarut. D. Menghilangkan rasa yang tidak enak. Maka jawaban yang benar adalah B. Menambah kadar karbon dioksida dalam air. Di berikut yang bukan merupakan tujuan dari penjernihan air, yaitu B. Menambah kadar karbon dioksida dalam air. B jawaban. Oke ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal mata pelajaran lainnya, silakan cek ya di bagian deskripsi ya. Link videonya sudah ada di sana. Di situ ada PPKN, Pendidikan Pancasila, PAI, PJOK, seluruh mata pelajaran ada di sana ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.